The Prince of the Light, one solution for our life. Satu sentuhan yang menyibak berbagai misteri dan rahasia kehidupan untuk setiap diri pribadi dan bangsa ini. Sang mentari tersenyum hangat, memendarkan sinar terangnya yang menyinari kehidupan, bagai dekapan hangat yang menyambut kehadiran satu sosok yang mulai menapakkan langkah di jagat kehidupan. Satu sosok yang hadir di tengah kehampaan dan kegundahan hati bangsa ini. Satu sosok yang akan mampu menyentuh setiap harapan di hati anak negeri yang nyaris membeku. Satu sosok dengan sentuhan pengetahuan juga kebesarannya akan mampu menyibakkan awan pekat dan selimut duka yang telah lama menaungi bangsa dan negeri ini. Awan pekat yang diciptakan oleh begitu banyak sosok yang semula diharapkan akan memperjuangkan nasib bangsa dan negeri ini. Namun nyatanya malah begitu tega mengoyak, bahkan mencabik-cabik bangsa dan negeri ini hanya untuk kepentingan diri mereka. Bangsa ini sudah terlalu lelah mendengar ucapan manis yang seolah menyuarakan atas nama rakyat, padahal tengah melantunkan irama keculasan. Bangsa ini pun sudah muak melihat topeng-topeng kepalsuan yang sibuk dikenakan, melenggak-lenggok seolah memperjuangkan kebaikan, padahal tengah mencari celah untuk menancapkan taring ataupun cakarnya demi untuk keuntungan diri sendiri. Betapa besarnya kerinduan di dalam hati bangsa dan negeri ini menanti datangnya seorang pemimpin yang mampu menunjukkan kebesaran dalam arti sesungguhnya. Seorang pemimpin yang kebesarannya bukan dicari atau dinilai sendiri, apalagi dilebih-lebihkan untuk menaikkan harga jual bagi diri sendiri. Namun, seorang pemimpin yang kebesarannya memang memancar dan akan diakui oleh siapapun, karena adanya pengetahuan dan karya nyata yang diciptakannya untuk kebaikan bangsa dan negeri ini. Pengetahuan, kemampuan, daya, dan karya nyata yang bermanfaat adalah sebuah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus piawai dalam berpolitik, bijak dalam sosial ekonomi, juga mahir menciptakan strategi dan langkah terbaik dalam segala hal. Seorang pemimpin harus berani mengembara menembus pekatnya malam, bertapa dalam kesunyian, hingga menjalankan laku dan tirakat yang begitu berat untuk memperoleh daya yang begitu besar dari Sang Alam dan mendapatkan sentuhan langsung dari Sang Maha Kuasa yang akan menyatu di dalam dirinya, hingga memancarkan karisma yang sebenarnya dari seorang pemimpin. Karisma yang mampu menggetarkan siapapun karena mendengar suara menggelegar yang berbicara dengan begitu tegas dan lantang, membangunkan, mengingatkan, menyemangati, juga menggerakkan untuk satu tujuan. Karisma yang juga memancarkan keteduhan, mengayomi dalam kesahajaan, serta memberikan bimbingan dengan bahasa begitu sederhana dan apa adanya. Dan nun jauh di sana, di sebuah dusun terpencil, ada satu sosok yang memiliki semua kelebihan itu. Walaupun dirinya bukanlah berasal dari keturunan seorang negarawan, agamawan, ataupun bangsawan, namun begitu banyak pengetahuan yang tercurah ke dalam diri sosok itu, karena sang nurani di dalam dirinya telah mampu memendarkan cahaya kemilaunya hingga dapat meraih percik-percik pengetahuan dari sumber pengetahuan yang tanpa batas. Semua pengetahuan tertinggi yang dimiliki oleh sosok itu membuat dirinya mampu menciptakan berbagai karya nyata, termasuk buku-buku pengetahuan tentang berbagai hal dalam kehidupan. Pengetahuan yang bukanlah sebatas wacana saja, apalagi merupakan sebuah hasil referensi dari buku-buku yang pernah ada.
Tapi semua buku pengetahuan yang diciptakannya merupakan pengetahuan yang belum pernah ada di dunia. Ketika dalam kesendirian dan bertapa dalam kesunyian, sang kehidupan pun seringkali menyambangi sosok itu untuk membisikkan berbagai pengetahuan dan rahasia tentang kehidupan. Berbagai rahasia yang sebelumnya tak pernah diberitahukan kepada siapapun di jagat ini. Berbagai karya pun tercipta, mulai dari pengetahuan yang begitu tegas dan lugas, mesin dan teknologi yang bermanfaat, serta beragam bentuk kesenian yang begitu indah dan bermakna, hingga karya seni jenaka. Bahkan apa yang mampu diberikan oleh seorang pemimpin besar jauh melebihi yang mampu dilakukan oleh seorang kepala negara. Karena seorang pemimpin besar mampu memberikan pengetahuan dan membimbing siapapun sebagai diri pribadi, bangsa ini hingga bangsa-bangsa lainnya untuk mendapatkan 4 tujuan hidup utama setiap manusia, yaitu bagaimana caranya meraih kesejahteraan sempurna, kesehatan lahir batin, keselamatan, hingga menghantarkannya kepada kesempurnaan bertuhan melalui sebuah buku pengetahuan, yaitu langkah kebenaran menuju alam cahaya tertinggi. Hidup adalah pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi sendiri. Apalagi sebuah keputusan dalam memilih seorang pemimpin. Karena bukan hanya diri sendiri yang merasakan hasil juga akibat dari pilihannya, tapi seluruh bangsa dan negeri ini. Bangsa ini tak butuh sosok-sosok yang hanya pandai berkelompok, pandai berbicara dan mengumbar janji belaka, tetapi sesungguhnya dirinya tak memiliki karya nyata apapun. Padahal sebenarnya karya nyata yang dimiliki secara pribadi adalah sebuah hal utama yang sangat penting sebagai tolak ukur yang menjadi dasar penilaian apakah seseorang mampu dan layak untuk menjadi seorang pemimpin. Hanya dengan membuka hati, bertanya jauh ke dalam diri sendiri, akan mampu menilai sebuah perbedaan nyata antara sosok pemimpin yang memakai topeng kepalsuan dengan sosok pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang mampu membawa bangsa dan negerinya untuk berdiri tegak di antara bangsa-bangsa dan negeri lain. Pemimpin yang akan memancarkan kebesaran bangsa dan negeri ini ke segenap penjuru semesta. Hingga pada akhirnya siapapun akan mampu menatap sang merah putih berkibar dengan gagah menghiasi angkasa raya, menciptakan keharuman yang akan terus mewarnai sejarah kehidupan bangsa dan negeri ini. Namun lihatlah, di balik kebesaran yang memancar, di antara begitu banyak pengetahuan, kemampuan, daya, hingga karyanya, tapi ternyata sosok itu begitu jauh dari keangkuhan, bahkan sangat bersahaja. Siapapun yang melihat akan terkejut dibuatnya, karena sosok itu dengan pakaian biasa begitu sederhana, berlaku bagaikan sang jelata, pandai menyembunyikan karisma dan kebesarannya, terlihat sedang duduk bersantai di sudut ladangnya, ditemani oleh alunan merdu gemericik sang air yang mengalir di sisi kediamannya. Dan saat ini, sang angin pun datang berhembus juga membelai untuk menghantarkan berbagai buku pengetahuan tentang rahasia dan solusi kehidupan, serta beragam bentuk karya seni, musik dan sastra yang telah tercipta dan akan diawali dengan sebuah karya seni jenaka. Sejenak menghilangkan lelah dan melepaskan beban hidup, menggantikannya dengan sebuah senyuman dan tawa lepas. Hati pun begitu riang karena tersentuh dan terhibur dengan karya sebuah lagu dangdut yang berjudul
ular kadut. Every single sound